Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidinal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma amin amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini kita akan mempelajari nahwu mustawasani atau nahwu level 2 ya. Hmm. Saya atur dulu. Nahwu mustawa ad-darsus sabi. Pelajaran yang ketujuh tentang mufrad musanna wal jam'i, tentang mufrad musanna dan jama'. Mufrad itu tunggal, ya, tadi dulu. Mufrad itu tunggal, musanna itu dua, apa dua itu dui. Lalu jama' itu plural, banyak pokoknya ya, lebih dari tiga. Tiga dan seterusnya. Tiga, tiga ke atas gitu ya. Intinya dari tiga itu udah dikatakan jamak. Yadullu ala wahid. Nah, definisinya sekarang. Ismul mufrad. Apa ismul mufrad? Huwa al-ismu alladhi yadullu ala wahid. Isim yang menunjukkan arti wahid, satu mudzakkar ya. Wahidah atau satu mu'annas. Ya, kemarin sepertinya kita terakhir tuh bahas tentang mudzakkar mu'annas ya. Jadi setelah kita bahas mudzakkar mu'annas, sekarang kita bahas tentang mufrad, musanna dan jamak. Gitu. Nah, ini. Jadi mufrad itu ya tunggal. Misal contohnya kitabun itu artinya adalah satu buku. Kalau musana ya dulu la isnaini aw isnataini bi ziyadati alifin aw nunin ya in maftuhah ma qablaha wa nun wa ayan tafunnun musana wahya oh maftuh ma qablaha wa nun. Oh itu. Jadi kalau mufrad itu hanya satu. Nah, kalau musanna misal gini ya, satu buku, kok bahasa Inggrisnya tuh one book gitu aja kan. Kalau musanna, tuh nanya gimana ya, kok tiba-tiba blank. Mufrad begini. Nah, kalau musanna itu ismunya dulu ala snaini awis ini menunjukkan arti dua, entah dua mudzakkar ataupun dua muannas biziyadati alifin wa nun dengan tambahan alif dan nun au ya'in maftuhim ma qablaha wa nun atau ya yang di fathah dan nun. Maka kitabun kalau dua buku menjadi kitabani kok belum? kita Nah, kita bani ya. Kita bani menunjukkan arti dua bizia dari alifin wa nun dengan tambahan ada alif dan nun. Kan kitabun, berarti kata dasarnya adalah kitabun sampai baknya ya. Lalu ada tambahan alif dan nun. Nah, ini untuk menunjukkan arti dua ya. Au ya'in maftuhim ma qablaha wa nun atau ya yang di fathah. Atau kita baini. Kita baini atau yain ini ada ya maftuhin ma qablaha yang di fathah sebelumnya wanun dan ada nunnya. Jadi boleh bentuknya kita bani atau kita baini. Nanti gimana bedanya? Apa perbedaannya akan kita bahas di level-level selanjutnya ya. Jadi kita boleh berkata kita bani atau kita baini. Ini contohnya ar-raqibani, ar-raqibaini. Kita boleh berkata pakai alif nun atau pakai ya nun. Apa? Iya. Oke. Maaf ya. Wahya nanti sudah nunul musana dan terkadang ya-nya ini dibuang. Kapan nunnya ya yang dibuang? Tuzafu nunul musana. Terkadang nunnya itu dibuang kapan? Ketika dia diidofahkan. Ketika musana diidofahkan, maka ketika musana itu diidofahkan, maka nunnya dibuang ya. Kalau musana itu diidofahkan, maka nunnya dibuang. Misal contohnya di situ
Kodamani seharusnya ya. Kodamani itu kalau kalau ini diidofahkan ke domir hak ya, itu menjadi kodamahu. Nah, kalau yang di buku itu dia yang bilya, yang berarti kalau nggak majrur mansub ya. Kodamahu atau kodamaini itu menjadi kodamaihi. Nah, kodamahu menjadi kodamani menjadi kodamahu, kodamaini menjadi kodamaihi begitu. Nunnya dibuang ya. Terus harokat haknya ini kok kadang hu kadang hi. Nah, itu kan kalau pada domir hak itu memang tergantung harokat sebelumnya itu dia menyesuaikan gitu loh ya. Kalau emang sebelumnya ini meskipun ini ada sukun tapi kan dia lebih ke fathah mimnya ya, kayak kita bahu, kita bihi, kita buhu. Nah, kayak gitu domir haknya itu kan bisa beda-beda tergantung harokat sebelumnya, dia tinggal menyesuaikan aja. Dan itu bukan pembahasan kita saat ini ya untuk harokat domir haknya ini. Yang jelas musana itu ketika diidofahkan maka nunya dibuang. Kodama ini menjadi kodamahu, kodama ini menjadi kodamaihi seperti itu. Lalu yang selanjutnya saya kasih ini mufrad, ini musana. Sekarang kita membahas jamak, jam'un. Jamak adalah wa ismun yadullu ala adadin yazidu ala snaini. Isim yang menunjukkan jumlah yang lebih dari dua atau dia dari tiga ke atas. Tiga itu udah jamak ya. Kalau satu buku kitabun, dua buku kitabani atau kitabaini, kalau dalam bahasa Indonesia kan nggak ada yang berubah ya, tinggal ditambahin dua buku kasih angka aja. Kalau dalam bahasa Inggris kasih angka dan dikasih S gitu aja kan di belakangnya. Kalau dalam bahasa Arab itu nanti benar-benar ada perubahan tulisannya begitu ya, susunannya itu nanti akan berubah. Nah, jamak itu berarti tiga ke atas. Bentuknya dia tuh ada tiga. Sebagaimana yang ada contoh di buku ini ada maqaid, al-musafiruna sama al-musafirat. Yang berarti jamak tuh ada tiga macam. Yang pertama, jamak. Yang pertama namanya jam'ut taksir. Jamak taksir atau jamak yang bentuknya tidak beraturan. Kalau di bahasa Inggris tuh kalau nggak salah, misal verb ketiga tuh nggak pakai ed itu loh ya. Jadi untuk mengetahuinya kita mau nggak mau harus ngebuka kamus kan untuk mengetahui dia tuh bentuk ketiga, nggak tahu kedua berubah juga nggak. Yang jelas yang ketiga tuh nggak ed lah ya. Apa sih istilahnya? Maaf saya lupa ya. Nah kalau jamak taksir itu tidak beraturan. Contohnya maqaid itu dari mufrad maq'adun yang artinya adalah bangku ya. Kalau dua maka ada nih atau mana ya tanda atau nih kalau di bahasa Arab, atau maka ada ini bentuk jamaknya adalah maqaid. Nah, ini nanti bentuknya gimana kita nggak tahu. Kalau kitabun sama kitabun itu dia apa namanya? Bentuknya juga yang jamak taksir ya. Ini saya malas nulis jadi saya copy paste aja. Kitabun, kitabaini, bentuk jamaknya adalah kutubun. Kutubun. Nggak apa beda kan, nggak ada polanya gitu loh, nggak ada kaedahnya. Dia harus ditambahin apa untuk menunjukkan jamak. Itu yang dinamakan dengan jamak taksir. Yang kedua adalah jam'ul mudzakkaris salim ya, atau jamak mudzakkar salim kalau biasa anak mahat anak pondok membahasakannya ya, adalah jamak yang menunjukkan eh, banyak muzakkar dengan menambahkan eh, wow, mungkin di sini aja nggak bingung bacanya. Jamak menunjukkan banyak muzakkar dengan menambahkan wow dan nun
waw dan nun atau ya dan nun atau ya dan nun. Contohnya adalah itu musafiruna, itu mufradnya adalah musafirun, bentuk musananya musafironi atau musafiroini. Nanti bentuk jamaknya musafiruna. Musafiruna. Ya, saya kasih ini aja. Musafiroini. Musafiroini. Nah, kalau bentuk jamaknya, jam mudzakkar salimnya ini adalah musafiruna atau musafirina. Nah, perhatikan ya, kalau dia musanna sebelumnya itu maftuh ma qablaha. Lihat ini definisinya yang di buku. Awiyain maftuhun ma qablaha atau ditambahinnya yang sebelumnya itu di fathah. Jadi sebelumnya di fathah habis itu ya itu kalau musanna. Tapi kalau jamak sebelumnya itu di kasroh, setelahnya itu di fathah. Jadi kayak harokatnya tuker gitu loh ya, harokatnya bertukar. Kalau di musanna sebelum ya fathah, setelah ya kasroh, di jamak sebelum ya kasroh, setelah ya fathah. Jadi ditukar gitu kan ya. Maka jangan keliru. Terus gimana supaya ingat? Ingatlah ketika musafironinya aja. Musafironi, oh roknya di fathah gitu. Berarti ketika mansub majrurnya nanti musafiroini gitu. Roknya juga tetap di fathah yang sebelumnya. Dia nggak berubah gitu. Nah, kalau di jamaknya musafiri, nah berarti yaknya di kasroh ya. Ini yang jamak mudzakkar salim. Jadi kalau jamak mudzakkar salim itu berarti jelas dia menunjukkan arti mudzakkar. Nah, cara menjamakkannya itu mudah, kita nggak perlu buka kamus karena dia udah ada rumusannya secara khusus, yaitu dengan ditambahkan waw dan nun atau ditambahkan ya dan nun. Ditambahkan waw nun ketika dia hukumnya marfu, ditambahin ya dan nun ketika dia hukumnya mansub ataupun majrur. Gitu. Apa itu nanti ya kapan-kapan. Ketiga adalah jam'ul muannatsis salim, adalah jama yang menunjukkan banyak perempuan dengan menambahkan alif dan ta. Bingung ini. Berarti saya rubah dulu arahnya. Dengan menambahkan alif dan ta. Contohnya, tadi di sini otomatis ya. Itu musafirot. Itu berarti mufradnya adalah musafirotun. Pakai tak marbutah gini. Dia mu'annas ya. Musafirotun, musananya musafirotani atau musafirotaini. Musafirotaini. Kok jadi gini simbolnya? Musafirotaini. Musafirotaini. Lalu bentuk jamaknya adalah musafirot gitu. Bentuk jamnya adalah musafirotun. Nanti kalau mansub majrur musafirotin, dia pakai harokat ya, nggak pakai huruf i'rabnya. Nah, oke, demikian ya. Jadi pelajaran kita kali ini adalah tentang mufrad, musanna dan jamak. Bahwa suatu kata dalam bahasa Arab itu bisa jadi berbentuk mufrad, kalau nggak musanna ya berarti dia jamak. Tadrib sekarang. Hawil al-isma ladzi tatakhat ila musanna al-babu kabirun menjadi al-babani kabironi. Berarti di sini dia tinggal menambahkan alif dan nun saja ya. As-sayyaratu jadidatun menjadi as-sayyarotani jadidatani. Dan seterusnya dia tinggal ditambahin alif nun, semuanya ini ditambahin alif nun saja. Hawil isma ladzi tatakhat ila musanna ghasala Abdul Qadir udhunahum jadi udhunaihi. Nah, ini menarik nih. Harus jelaskan dan akan saya jawab semuanya insya Allah. Tadrib sani. Nomor 1. Ghasala Khalilun yadahu menjadi ya daihi. Nih, kenapa dia yadahi nggak yadahu, nggak pakai alif? Sebab
Di situ dia menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih itu dia mansub, nah musanna mansubnya itu bil ya. Maka di sini harus pakai ya. Ngomong apa sih ya? Nanti akan paham Anda ya. Wadal musafirun kodamahu. Kodamahu mimnya di fathah kan. Berarti saat musanna dirubah ke musanna dia pakai ya. Kodamaihi. Oh, kurang dari. Kodamaihi. Ini disukun ya. Kodamaihi. Terus fatahan naim ainahu. Ainahu. Menjadi ainaihi. Ainaihi. 4. Wadal walad rijlahu menjadi rijlaihi. Rijlaihi. 4. Ada nggak limanya? 5. Labisya hisam jaurobahu menjadi jaurobaihi. Jaurobaihi. Ini semuanya pas mansub ya. Hamatal tiflaha menjadi tiflaihi. Nah, menjadi tiflaihi ya. Kemudian hawil ila jumlah jam'in sarat as-sayyarat menjadi sarat as-sayyarat, tarat at-tairat, hadarat al-banat, safarat al-musafirat. Gampang tinggal tambahin alif tak semuanya ya. Hawil ila jam'in hadirun hadiruna. Berarti di sini semua semuanya tak dulu. Oh ya, semuanya tinggal tambahin alif nun karena ini semua kebetulan posisinya dia hukumnya adalah marfu. Akmil bismin munasib mutajawironi. Oh, berarti ini titik-titiknya itu harus musanna mudzakkar karena di sini dia musanna mudzakkar. Misal al-babani mutajawironi atau as-sodiqoni mutajawironi. Dua sahabat itu berdampingan. Takallama katsiran fadayaqal musafirina ma'ahuma. Takallama ini berarti ada dua ya. Fado yakol musafiri. Nah kita nggak ikut jama musafirin tapi ikut mengikuti domir yang ada pada do yako dan ma'ahuma. Dari domir huma ini kita tahu ini isinya adalah musan. Nah kemudian syahada titik-titik alkitab asra'u nahwahu. Dari lafat asra'u ada wawu alif kita tahu titik-titiknya ini harus jamak mudzakkar ya, jamak mudzakkar nomor 3. La yudoyiku titik-titik asdiko ahum dari domirhum kita tahu titik-titiknya ini diisi dengan sama jamak mudzakkar. Ya jelisu fil maqat al kholyah. Di sini nggak ada ketentuan yang jelas dia harus mudzakkar. Boleh kalian isi musanna mudzakkar, mufrad mudzakkar, musanna mudzakkar atau jamak mudzakkar. Lebu ini kan ya jelisunya mufrad mudzakkar. Oh nggak masalah. Selama failnya berupa isim dhohir ya, fail berupa isim dhohir, maka fiil ini cukup menunjukkan tanda mudzakkar muannas, tidak perlu menunjukkan adat atau jumlah dari si fa'ilnya ini gitu ya. Maksudnya gimana? Kapan-kapan kita akan bahas di bab fa'il, kayaknya di kitab ini juga musawasani ya, insyaallah. Gitu. Oke, demikian sepertinya saat ini kita satu video aja karena atau dua ya. Kalau dua berarti sebentar saya stop dulu. Oke, lagi. Ini tadi sempat. Nah ya. Jadi bisa kita simpulkan, kemarin kan kita ngebahas tentang mudzakkar muannas ya. Kali ini membahas tentang mufrad, musanna dan jamak. Maka saya akan membuat 4 kolom. Jadi sebuah kata itu tidak terlepas dari entah dia kan kalau nggak mufrad, musanna, jamak. Dan mufrad itu juga kalau nggak dia mudzakkar maka dia mu'annas. Sekarang kita buat contohnya. Karena ini di bulan Ramadan, misal mudzakkar mu'annasnya imun. Maka mu'annasnya imatun. Gitu. Kalau musananya imun, imani atau imaini, ininya imatani. Imatani. Terus jamaknya
Ini saya pakai yang kebetulan ini jamaknya mudzakkar salim ya. Kita tulis soimun, lalu kita tambahin wawunun. Soimuna, ini kita tulis dulu i. Soimatun menjadi soimatun. Nah, jadi sebuah kata itu tidak terlepas kalau nggak dia mudzakkar, mufrad mudzakkar, musada mudzakkar, jamak mudzakkar, atau mufrad muannas. Ini musanna muannas atau dia jamak muannas begitu. Dan ini bedanya kalau di musanna ya, mudzakkar muannas, kalau musanna dia ada taknya nih ya. Kalau mudzakkar dia nggak pakai tak. Kalau jamak dia di sini jamak seperti tadi dijelaskan dia ada 3 bentuk. Lafadz soimun ini bentuk jamaknya adalah jamak mudzakkar salim, dan soimatun itu bentuk jamaknya adalah jamak muannas salim. Bab selanjutnya ad-darsus samin. Dars ke-8 adalah tentang al-mubtada wal khobar. Salah. Al-mubtada wal khobar. Nah, ini kita sudah memasuki contoh-contoh i'rabnya ya. Apa mubtada khobar? Al-qaidah. Kita langsung aja ke al-qaidah. Tahtajul jumlah ismiyah ila ruknaini. Al-awwal mubtada wa tsani khobar. Jumlah ismiyah itu membutuhkan membutuhkan 2 rukun. Apa itu? Yaitu mubtada dan khobar ya. 2 rukunnya jumlah ismiyah adalah mubtada dan khobar. Jumlah ismiyah masih ingat jumlah ismiyah adalah apa ya? Jumlah yang dimulai dengan kata atau kalimah isim gitu. Kata atau kalimah isim itu jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah itu pasti harus, kalau nggak pasti ada mubtada dan khobarnya. Sekarang apa mubtada? Mubtada adalah ismun yaqau fi awali jumlah wa summa mubtada li anana nabtadi bihil jumlah. Namanya jumlah ismiyah itu kan dimulai dengan kalimat isim. Nah, kalimat isim yang berada di awal ini itu namanya mubtada. Nah, dinamakan mubtada karena memang kita menjadikannya sebagai permulaan sebuah jumlah. Dan khobar adalah ismun yukbilu makna jumlah ma'al mubtada. Khobar itu yang menyempurnakan maknanya jumlah bersama mubtada. Ingat, khobar itu tidak harus berada tepat setelah mubtada ya. Saya ulangi, khobar itu tidak harus berada tepat setelah mubtada. Dia bisa berjarak agak jauh misalnya ya. Misal Anita yang memakai baju merah, yang bapaknya kerja di PLN, yang ibunya adalah dokter, yang adiknya ada 5, yang rumahnya di Samarinda, yang rumahnya bertingkat, dan yang lainnya adalah seorang pelajar di Al-Azhar gitu misal. Nah, yang atau libah atau yang seorang pelajar itu statusnya adalah sebagai khobarnya. Nah, kita tuh sebenarnya ingin ngomong Anita adalah seorang pelajar, tetapi kita ngasih sifatnya dulu yang banyak. Anita yang ibunya bla bla bla, bapaknya bla bla bla, Anitanya bla bla bla, rumahnya bla 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 adalah seorang pelajar. Nah, kayak gitu. Jadi khobar itu tidak harus berada tepat setelah mubtada ya. Dia bisa dipisah dengan beberapa hal begitu. Yang jelas yang menyempurnakan, yang ingin kita maksud dengan mubtada itu, itulah yang menjadi khobarnya gitu. Ya, jadi kalau mubtada itu yang di awal, nah khobarnya mana itu mana yang menyempurnakan maknanya mubtada ini. Yang ingin kita maksud dengan mubtada ini apa? Maksudnya kita mau ngomong tentang Anita tuh tentang apanya? Apakah tentang ibunya, tentang statusnya, atau tentang fisiknya, tentang rumahnya? Oh, ternyata yang ingin kita poinkan adalah Anita tuh loh mahasiswa. Anita itu loh seorang pelajar. Nah, cuma Anita sebelum kita mencapai ke seorang pelajar itu kita kasih sifat dulu. Nah, itu yang sifat-sifatnya ini dia bukan khobar. Khobarnya adalah Anita seorang pelajar, itu mubtada khobarnya gitu ya. Mubtada itu marfu bidomah. Sebenarnya tidak harus dengan domah ya. Cuma dalam contoh-contoh berikut ini di latihan ini kita masih mempelajari, masih dasarnya banget, yaitu yang bentuknya isim mufrad, yang mana oleh isim mufrad itu marfu'nya bidomah. Nah, sebelum kita masuki tentang itu ya, marfu'nya bidomah. Jadi ini namanya i'rab ya. I'rab itu ada 3. Yang pertama 4 ya, maaf.
Marfu kok belibet sih? Marfu, mansub, majrur, dan majzum. Definisinya apa? Tidak ada definisinya. Mereka ini tidak memiliki definisi yang tepat. Mereka hanya memiliki ciri. Jadi misal marfu umumnya dengan domah, mansub itu dengan fathah, majrur itu di kasroh, majzum itu di sukun. Tetapi tidak selamanya semua kata-kata yang kasroh itu majrur. Ada juga yang dia kasroh ternyata dia mansub. Dan tidak semuanya itu menggunakan harokat. Ada yang dia kalau marfu'nya pakai waw, mansub dan majrurnya dia pakai ya. Dia nggak ada majzumnya seperti itu. Yang jelas kalian itu aja dah tempel aja deh dulu. Kalau kita bahas i'rab, intinya bahasa Arab itu sebuah kata itu nggak lepas dari dia kalau nggak marfu, mansub, majrur, majzum. Alamat atau tanda yang paling dasarnya itu adalah marfu itu domah, mansub itu fathah, majrur itu kasrah, majzum itu sukun. Tapi itu tidak selamanya ya. Ingat, tidak selamanya kalau kasrah itu majrur misal. Tidak selamanya kalau fathah itu mansub misal. Itu nggak selamanya seperti itu. Nanti akan makin pintar lah insya Allah kalian. Nah, mubtada itu mubtada wal khobar ya, mubtada wal khobar itu marfu ani. Maksudnya mubtada itu marfu, khobar itu juga marfu. Nah, dalam contoh ini nanti apa namanya? Yang akan kalian pelajari di latihan-latihan ini itu semua bentuknya kayaknya insya Allah masih isim mufrad, enggak isim mufrad mungkin jamak taksir ya. Yang mana tanda dia itu marfu adalah diberi harokat domah. Jadi ngelihatnya tuh juga jangan oh ini domah berarti dia mubtada, enggak kayak gitu. Oh ini domah berarti dia marfu. Kalau marfu berarti dia mubtada. Jadi jangan kita skip i'rabnya apakah dia marfu, mansub, majrur atau majzum. Jadi jangan langsung direct dari domah berarti dia mubtada, enggak. Selamanya mubtada itu domah ya. Ingat, tidak selamanya mubtada itu domah. Tidak selamanya majrur itu kasroh. Tidak selamanya mansub itu fathah. Dan tidak selamanya majzum itu sukun. Nanti mereka akan memiliki tanda-tanda tersendiri. Tapi yang jelas, kalau mubtada itu marfu, khobar itu hukumnya juga marfu. Dalam bab ini kita masih menggunakan contoh isim mufrad, maka tanda dia tuh marfu, tanda akhirnya dia itu sebagai mubtada ataupun khobar itu dengan menggunakan harokat dhammah gitu ya. Sekarang tadribat aja langsung ya. Jadi kita akan mulai mempelajari i'rab sebuah susunan kata yang pertama yaitu mubtada dan khobar. Kita bahas mulai tadrib awal. Oh, darsus saminya ini juga masih belum ada. Oh, ada udah latihannya ya. Dhahaba juha ila suk. Iqra anna summa istakhrij ismaini lil hayawan. Nama hewan ini ada himar. Himar. Khuruf, hamlal khuruf itu. Arba af'al madi, fi'il madi. Banyak dhahaba, ishtara, rukiba, hamla. Salas af'al mudhari, fi'il mudhari. Tad'u akhsha la yastati' yahmilni. Salas jumal fi'liyah. Faqala limadza la tad'u. Terus dhahaba juha. Itu semua jumlah fi'liyah karena dimulai dengan kalimah fi'il. Akmil bismil munasib. Pilih A ke B. Al muhandisu. Ini ada lagi enggak ada. Berarti insyaallah mahirun. Muhammadun rasulun. Thawr. Alifun. Sulafat. Akhbar. Allah ahad. Al-ghusnu saghirun. Gitu. Akmil bimubtada qalilun, al-ma'u qalilun, airnya sedikit. Sa'idah, berarti dia harus mufrad muannas, berarti Khadijah sa'idah misal. Mashghul Ahmad mashghul misal. Hawil jumlah fi'il ila jumlah ismiyah kama fi namudaj. Nah, ini menarik nih. Tadrib rabi, waqat as-sulahfat amaman nahri. Ingat kalau jumlah fi'il itu dimulai dengan kalimah fi'il, kok jumlah ismiyah dimulai dengan kalimah isim. Jadi sebenarnya tinggal kita tukar aja ya. Kalau waqa'at as-sulahfat, maka itu menjadi kita fokusnya di dua kata ini aja ya. As-sulahfat waqa'at. Nah, jalasa Abdullah. Itu menjadi
Abdullah jalasa. Abdullah jalasa. Dan seterusnya. Jadi kita tinggal menukar aja isimnya yang tanya di belakang taruh depan. Arif mah itu awal yang awal mubtada, yang kedua khobar. Contoh irobnya bisa kalian lihat yang di halaman berapa nih? 89 ya. Maaf agak cepat karena ini ternyata masih darsus samin di bab selanjutnya. Oh, ya. Darsus samin itu membahas tentang al-mubtada al-mufrad mudzakkar wal mufrad muannas. Sebenarnya ini sama masih dengan yang tadi ya. Bahasanya nih al-qaidah ya'ti khabar mubtada mufrad mudzakkar idza kana mubtada mufrad mudzakkar. Wa ya'ti khabar mubtada mufrad muannas idza kana mubtada mufrad muannas. Mubtada dan khobar ini kan selalu bergandengan ya. Maksudnya bergandengan, ada mubtada pasti ada khabarnya. Cuma seperti saya bilang tadi dia tidak harus berada tepat setelah mubtada. Nah, khobar itu mengikuti mubtada. Khobar mengikuti, tapi bukan berarti dia tabi ya. Khobar mengikuti mubtada dalam hal jumlahnya. Kalau ngomong jumlah berarti entah dia mufrad, musanna, mufrad. Masih ingat kan mufrad musanna jamak itu apa? Dia mengikuti dari mufrad musanna jamak atau jumlahnya dan jenisnya. Jenisnya itu apa? Jenisnya adalah muzakkar, muzakkar wa muannas. Nah, kalau nggak muzakkar dia muannas ya. Gitu. Jadi harus sama. Perhatikan ini contohnya nih. Masuk ke ini aja. Sulahfatu wakifatun. Sulahfat itu mu'annas, maka wakifatnya juga harus mu'annas. An-nahru soghirun, an-nahrunya mufrad mudzakkar, soghirnya juga harus mufrad mudzakkar. Oke, misal tadi apa? An-nahru soghirun. An-nahrunya ini dia mufrad, mufrad dan mudzakkar, ya kan? Soghirunnya ini juga mufrad mudzakkar. Mufrad, mufrad. Kenapa saya kok blank? Oh iya, soghir itu juga mufrad, kemudian dia juga mudzakkar. Jadi keduanya sama-sama mufrad mudzakkar, gitu ya. Contoh yang muannasnya, as-sulahfatu waqifatun. Sulahfatnya, sulahfatnya bukan tak kayak gini ya. Nah kayak gini ini salah tulis, nanti kita bikin gini. As-sulahfat itu adalah mufrad muannas. Wakifatunya itu juga mufrad muannas. Belum ada mufrad dan muannas. Nah, dia sama-sama mufrad muannas ya. Di sini suruh mana mubtada mufrad mudzakkar dan mana mubtada mufrad muannas. Aisyat mahirun mudzakkar, khutbah jaidah muannas, muannas. 4 mudzakkar muannas, muannas, mudzakkar muannas, mudzakkar muannas. Oke, dia beda-beda ya. Akmil, bismil munasib, dohmun, berarti titik-titik ini diisi sepertinya ini semuanya mufrad. Mufrad ada yang mufrad mudzakkar, ada yang mufrad muannas ya. Sebenarnya ada kaidah ya. Ulu jam'il wa aslin muannas, tapi itu nanti aja. Dohmun itu gede gitu ya, giant loh. Jadi misal atau al-qitaru dohmun, kereta itu besar gitu misal. Akmil bil khabar munasib, arisalah maktubah, asyajarah maqtu'ah, misal kayak gitu. Yang jelas mudzakkar muannasnya itu harus menyesuaikan dengan si mubtada ya. Ayin isim mudzakkar wa isim musannas, mana yang mudzakkar mana yang muannas. Fatimah tuhibbu walidaha. Apa namanya? Fatimahnya muannas, walidnya itu mudzakkar. Udhunul fil kabirah, udhun itu muannas, fil itu mudzakkar, kabirahnya dia muannas ya. Nah, oke sudah. Baik, silakan dikerjakan di sisa latihan yang lainnya ya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa kalian pahami dengan baik. Kita tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.